Minggu terakhir kita akan memasuki periode di mana yang sangat dinantikan, yaitu apakah Santa Claus bisa datang atau tidak untuk hari ini atau lebih tepatnya di tahun ini. Nah, ini adalah beberapa yang mungkin juga bisa dibilang agak mendukung atau justru malah menjadi faktor yang mencurigai, mungkin saja gagal datang. Tapi apapun itu, kita akan coba tengok terlebih dulu apa saja yang menggerakkan market sampai tadi malam atau lebih tepatnya di Jumat malam dan juga sampai pagi ini. So, ini dia ulasannya. Ya, ini adalah data ekonomi di hari Jumat kemarin. Kita sudah lihat ada National Core CPI dari Jepang yang rilisnya adalah 2,7%, sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi 2,6% dan bahkan lebih tinggi daripada previous atau bulan sebelumnya yang ada di 2,3%. Catatannya berarti kita sedang melihat adanya posisi inflasi yang lebih tinggi dari Jepang, yang mana harusnya itu akan menjadi faktor yang positif untuk mendukung BOJ atau Bank of Japan melakukan kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya, dan itu berarti yang terdekat adalah di bulan Januari. Nah, sementara kita mungkin belum bisa menyimpulkan hal tersebut karena untuk minggu ini itu akan ada data CPI yang sama, tapi kali ini datang dari Tokyo, di mana Tokyo adalah kota terbesar di Jepang, sehingga kita bisa mengindikasikan apakah itu betul-betul mendukung apa tidak. Nah, sementara dari China, PBOC mempertahankan tingkat suku bunga LPR-nya untuk 5 tahun dan juga basis 1 tahun. Jadi ya hampir bisa dibilang tidak ada harapan untuk masalah suku bunganya. Tapi bagusnya adalah dia tetap mempertahankan tingkat suku bunga tersebut tetap berada di level yang sama. Kurang lebih dalam tahun ini hanya melihat 1 atau bahkan 2 kali pemangkasan. Tapi yang ditunggu-tunggu oleh market adalah terkait dengan kapan mereka akan memangkas lagi triple R atau reserve requirement ratio yang memang bulan lalu itu sempat diusung ataupun sempat disoundingkan oleh PBOC itu bisa terjadi di bulan Desember. Jadi semoga saja akan terlihat di minggu ini ya jawaban dari pertanyaan itu, dan nantinya akan mendukung terkait dengan pasar ekuitas China ataupun bahkan ke Hong Kong alias Hang Seng. Kemudian dari Inggris kita dapatkan core retail sales yang sedikit lebih baik 0,3%, tapi juga bisa dibilang ini lonjakan ya, kenaikan dari periode sebelumnya minus 0,9. Hanya saja basis tahunan ternyata turun ke 0,1%, padahal ekspektasinya adalah turunnya cuma sampai ke 0,7%. Dan akhirnya retail sales utama itu berada di 0,5% dari 2%. Jadi saya rasa negatif untuk pound sterling, dan sebabnya kenapa harusnya kita masih melihat potensi kenaikan hari ini pun relatif terbatas. Nah, sementara yang membuat kenapa pound sterling, kemudian juga euro dan juga other currency termasuk emas mengalami rebound yang sangat signifikan, itulah data PCE di malam hari dari Amerika. Yang Anda bisa lihat angkanya itu ternyata core PCE-nya basis bulanan itu turun ke 0,1% dari 0,3%. Kemudian basis tahunannya 2,8%, ya bisa dibilang di bawah ekspektasi ya 2,9%. Tapi sebetulnya karena angkanya mirip dengan periode bulan lalu, seharusnya ini tidak bisa dianggap sebagai perubahan, tapi melainkan angka yang relatif signifikannya bisa dibilang tetap ya. Nah, hanya saja dorongan itu juga dimunculkan dengan data tadi ya. Kita bicara tentang basis bulanan yang cukup lebih rendah, yang berarti indikasi terkait dengan kekhawatiran berbagai pihak untuk masalah Fed bisa saja menaikkan suku bunga di tahun depan, ternyata itu tidak terbukti. So, kesimpulan bagi saya inilah meredam apa yang dikhawatirkan oleh market terkait dengan kenaikan suku bunga. Bahkan dari dot plot ataupun bahkan pernyataan Powell pun sama sekali tidak mengindikasikan akan ada kenaikan suku bunga tahun depan, teman-teman. Jadi harusnya masih tetap memberikan kabar optimis, kabar positif, termasuk salah satunya adalah Santa Claus rally, baik itu untuk indeks saham atau rally akhir tahun untuk emas. Nah, apa yang tadi saya sempat sampaikan juga didukung dengan pernyataan Goolsbee ternyata. Jadi Austan Goolsbee ya salah satu pejabat dari Federal Reserve mengatakan bahwa dia sambut baik terkait dengan data inflasi yang relatif menunjukkan bahwa inflasi tetap dingin, dan itu berarti prosesnya tetap berada di jalur penurunan sampai ke target mereka 2%. Kemudian terkait dengan suku bunga ini sendiri, menurut Goolsbee mau tidak mau tetap harus turun. Salah satu alasan utamanya adalah terkait dengan kondisi tenaga kerja yang stabil, dan kestabilan ketenaga kerjaan tersebut maka Fed harus menjaganya dengan suku bunga yang relatif lebih rendah, bahkan kalau bisa menuju ke level netral. Nah, masalahnya adalah level netralnya sendiri bagi berbagai pihak masih tetap belum jelas ya, tapi Goolsbee cukup berkeyakinan ada di kisaran 3%, dan kalau tidak salah ini juga hampir sama dengan apa yang dipandang oleh Christopher Waller beberapa waktu lalu, yang sempat mengatakan bahwa dia melihat
terminal rate atau suku bunga netral dari Federal Reserve itu kurang lebih ditarget 3,25-3,5%. Nah, berarti kalau lihat dari dot plot yang hanya menunjukkan 2 kali penurunan, that means cuma 4%, sebetulnya masih ada gejala yang mendukung untuk penurunan tersebut sampai ke level kunci 3%-an. Nah, cuman ya dari dot plotnya sendiri kalau kita lihat mungkin secara bertahap, keseluruhannya adalah tahun depan 2 kali dan tahun 2026 2 kali penurunan suku bunga. Nah, yang menarik di sini adalah masalah ketidakpastian kebijakan yang juga disoroti adalah berkaitan dengan apa yang terjadi pada dasarnya untuk tahun depan yang dikaitkan juga dengan kebijakan dari pemerintah baru. Nah, ini juga akan disoroti, tapi bagi Kospi intinya adalah semua itu akan diproses dengan bijak, lalu kemudian kebijakan suku bunga pun akan menyoroti lebih kepada faktor inflasi dan juga faktor ketenagakerjaan. So, kita tinggal tunggu saja apakah inflasi akan cenderung naik apa tidaknya dan bagaimana reaksi dari market ataupun bahkan dari Federal Reserve. Dalam hal ini saya sih mencatat dari apa yang dikatakan oleh Kospi, intinya adalah tidak ada masalah kenaikan semua, melainkan dia akan menetapkan keputusan tersebut bergantung kepada data ekonomi, dan data ekonomi yang dipertegas lagi adalah data tenaga kerja dan juga tingkat inflasi. Sementara itu dari HSBC ini yang cukup unik. Setelah dot plot menunjukkan cuma 2 kali penurunan suku bunga di tahun depan, beberapa bank memberikan pandangan juga terkait dengan penurunan yang dipangkas lagi, yang tadinya ekspektasi ada 3 kali menjadi 2 kali berdasarkan dot plot. Nah, ternyata HSBC tetap tampil dengan proyeksi mereka 3 kali pemangkasan untuk penurunan suku bunga dan itu totalnya 75 basis point. Hanya saja ini tidak akan dilakukan di bulan Januari. Jadi mostly mungkin beberapa bank atau mayoritas bank mengamati bahwa ada kecenderungan bulan Januari akan tetap dipertahankan tingkat suku bunga, lalu kemudian baru akan dilakukan kembali penurunan tersebut adalah di bulan Maret, kemudian ada di bulan Juni dan juga di bulan September. Saya jadi teringat ini berarti mungkin ada catatan khusus terkait dengan pemangkasan yang diperlambat. Yang dimaksud oleh Powell berarti ada kecenderungan bahwa dia tidak tergesa-gesa sesuaikan dengan data, dan mungkin jarak waktu atau jangka waktunya tidak akan setiap pertemuan, melainkan mungkin setiap kuartal pertemuan. Artinya kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh HSBC, Maret itu berarti end of kuartal 1, berarti kuartal 1 2025 itu ujungnya adalah di pertemuan bulan Maret, kemudian Juni itulah ending dari kuartal kedua, lalu kemudian September itulah ending dari kuartal ketiga. Jadi 3 kuartal berturut-turut kurang lebih unchanged atau hold suku bunga, kemudian dia di ujungnya akan lakukan penurunan, lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan hold suku bunga, baru kemudian dia akan pangkas lagi. Kurang lebih ritme ataupun rute penurunannya seperti demikian. Nah, sementara terkait dengan pasar ekuitas, menurut HSBC juga tetap optimis akan mengalami kenaikan kaitannya dengan kondisi fundamental Amerika yang masih tetap konstruktif. Nah, sementara US dollarnya diuntungkan dari masalah perbedaan ataupun ya kita bisa bilang diferensiasi suku bunga antara Federal Reserve dengan bank sentral lain seperti BOE ataupun ECB yang masih kemungkinannya akan melanjutkan penurunan suku bunga tahun depan. Jadi sebetulnya kalau lihat dari sini, ya otomatis kita jangan kaget juga kalau misalkan melihat ada potensi di mana emas mungkin saja akan sejalur ataupun searah dengan dolar di tahun depan. Nah, tapi bisa juga tidak. Tapi akan ada masa di mana periode tersebut akan mendukung untuk masalah arah yang searah dengan US dollar. Nah, kemudian yang kita tadi bahas terkait dengan apa yang dipandang oleh HSBC, ternyata itu juga diamini oleh yang disampaikan oleh para pejabat ECB. Nah, jadi ceritanya ECB ini sudah resmi mendukung untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Bahkan mayoritas dari pejabat ECB-nya itu mendukung pernyataan dari Christine Lagarde dan melihat ada potensi bahwa jalur kebijakan ECB itu sudah jelas bahwa mereka masih tetap menurunkan suku bunga atau melanjutkan penurunan suku bunga, dan itulah kelanjutan dari apa yang dilakukan di bulan atau di tahun 2024. So, kalau misalkan di tahun 2024 ada sekitar 4 kali penurunan sampai detik kemarin di bulan November, berarti di bulan atau di tahun depan itu juga diperkirakan akan ada 4 kali 25 basis point, berarti total 100 basis point. Dan suku bunga netralnya belum diketahui berapa, tapi isu yang saya dengar adalah 2%. Jadi kalau dari target yang sekarang berada di kurang lebih 3%, masih ada total 100 basis point untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Oke, terakhir ada informasi terkait dengan pasokan gas dari Qatar ke Uni Eropa. Sepertinya akan sedikit mengalami kendala, walaupun kita belum bisa simpulkan bahwa ada terjadi kendala tersebut ya. Hanya saja
artikel yang saya dapatkan di sini membuktikan ada ancaman ataupun ya relatif ada permasalahan yang cukup pelik ya di antara perusahaan dan juga Uni Eropa lebih tepatnya. Ada aturan di Uni Eropa yang mengharuskan bahwa si perusahaan tersebut harus mengantisipasi ataupun ya kita bicara tentang menangani isu-isu terkait dengan HAM ataupun bahkan lingkungan hidup. Jadi kalau terjadi pelanggaran, maka mereka harus membayar sekitar 5% dari total pendapatan tahunan. Nah, ini dikritik dan juga diprotes oleh Menteri Energi Qatar yang mengatakan bahwa kalau itu yang terjadi, maka sebaiknya perusahaan Qatar Energy itu tidak akan mentransfer ataupun mengirim pasokan gas ke Uni Eropa. Ya, kita tahu bersama tahun lalu pun pernah terjadi ancaman tapi kaitannya dengan kebijakan sanksi terhadap Rusia dan akhirnya Rusia menghentikan pasokan tersebut ke Uni Eropa. Nah, apakah ini akan menjadi ancaman serius ke depannya? Kita belum tahu, tapi yang jelas ini akan menjadi pertanda yang juga cukup spesifik. Artinya akan terjadi kelangkaan pasokan gas dan juga itu akan mengancam karena setiap musim dingin jelas Uni Eropa selain mengandalkan Qatar, mereka harus mengandalkan Rusia. Yang mana Rusia sendiri sudah mengurangi pasokannya di sejak peristiwa di 2022 ataupun 2023. So, kita akan lihat ke depannya ini apakah akan memberikan dampak yang sangat serius apa tidak. Kalau iya, berarti ketidakpastian ini akan juga mencerminkan pelemahan mata uang euro ke depannya. Nah, sementara kalau kita lihat dari data ekonomi minggu ini, praktis karena memang market juga mayoritas semua kawasan bisa dibilang merayakan hari Natal, maka beberapa market akan relatif tutup lebih cepat di hari Selasa, kemudian libur perayaan Natal di hari Rabu, dan juga di hari Kamis juga kelihatannya masih terbatas. So, kita cuma punya waktu efektif itu Senin, Selasa, dan Jumat. Walaupun secara utuh berarti kita cuma lihatnya Senin dan Jumat ya. Nah, tapi beberapa catatan terkait dengan data ekonomi, hari ini kita akan murni melihat data GDP dari Inggris, kemudian juga consumer confidence dari Amerika, kemudian ada durable goods order yang akan dirilis di hari Selasa. Kemudian di hari Kamis adalah initial jobs claim seperti biasa, dan terakhir adalah inflasi Tokyo dari Jepang. Nah, jadi beberapa data ekonomi ini menurut saya akan menjadi faktor penggerak walaupun saya ragu akan mencerminkan ataupun menggerakkan market secara signifikan. Dan itu berarti dolar punya kesempatan untuk turun ataupun melemah secara keseluruhan di minggu ini. Nah, ini berarti mengundang juga terkait dengan kemungkinannya Santa Claus Rally akan datang tahun ini, dan itu adalah kesempatan terakhir di minggu terakhir Desember. Jadi saya rasa kalau misalkan kita gunakan pattern yang lama atau pattern yang totally sering terjadi adalah kemungkinan Santa Claus Rally itu terjadi di minggu terakhir Desember sampai 2 atau 3 hari periode awal bulan Januari. Ya, kita akan tunggu itu karena di minggu kedua bulan Januari barulah kita akan dapatkan data non-farm payroll. So, kira-kira Santa Claus Rally akan mendukung emas atau tidak? Itu akan kita coba bahas di live streaming nanti sore.